Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di presentasi kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik dalam perencanaan dan pun dalam pembangunan infrastruktur, yaitu analisis dampak lalu lintas atau disingkat dengan ANDALALIN. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Tina Rosita dengan NIM 123210014. Yang kedua ada Anton Saputra dengan NIM 123210030. Yang ketiga ada Pebi Gezi Berliantin dengan NIM 123210031. Yang keempat ada Halizan Fauzia dengan NIM 123210039. Dan yang terakhir ada Nazila Rizka Harfianisa dengan NIM 123210041. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang topik. Sebelumnya, kami di kelompok 1 itu mencari sebuah jurnal atau artikel mengenai ANDALALIN ini. Dan ketika kita mencari, kita tertarik dengan salah satu artikel ataupun jurnal yang membahas mengenai analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan proyek rumah sakit umum daerah Datuk Sanggul. Nah, sebelumnya ANDALALIN ini memiliki peran penting dan pun peran vital dalam memastikan kelancaran, keselamatan, dan pun keberlanjutan sistem transportasi di sekitar daerah proyek tersebut. Dalam video kali ini pun kami akan mengulas apa itu ANDALALIN, mengapa hal ini sangat diperlukan, dan bagaimana prosedur serta analisis yang dilakukan dalam proyek ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan efisien. Baik, selanjutnya ada ANDALALIN. ANDALALIN adalah singkatan dari analisis dampak lalu lintas yang dimana merupakan salah satu studi atau kajian yang dilakukan untuk menilai dampak dari suatu rancangan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Biasanya kajian ini diperlukan untuk proyek-proyek yang memang berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas di sekitarnya, seperti pembangunan gedung-gedung, pusat kantor, pusat pembelanjaan, perumahan, jalan baru, ataupun fasilitas umum lainnya. Kali ini permasalahan yang kita akan bahas itu mengenai pembangunan rumah sakit umum, yaitu pembangunan rumah sakit umum daerah Datuk Sanggul di Jalan Terang, Kelurahan Rangde Malingkung, Tapin Utara, Tapin, Kalimantan Selatan. Diperkirakan akan menimbulkan masalah lalu lintas seperti penurunan tingkat pelayanan persimpangan dan jalan, serta meningkatkan kebutuhan fasilitas parkir, angkutan umum, dan perjalanan kaki di sekitar lokasi. Oleh karena itu, analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi manajemen lalu lintas agar kinerja jaringan tetap terjaga dan stabil. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tujuan dari ANDALALIN hasil kerja kelompok kami. Adapun tujuan pertama yaitu menganalisis beban lalu lintas di mana untuk memastikan pengembangan suatu kegiatan, usaha, atau proyek tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi dampak lalu lintas, menentukan mitigasi dampak, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan, mendukung tata ruang yang berkelanjutan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk ANDALALIN kedua hasil kerja kelompok kami yaitu mengevaluasi kinerja kerja, yaitu untuk memastikan jalan dapat berfungsi secara optimal meskipun terjadi perubahan beban lalu lintas akibat pengembangan suatu proyek atau kegiatan baru. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk menilai tingkat pelayanan jalan, mengidentifikasi kelebihan beban lalu lintas, merancang solusi peningkatan kapasitas, menjamin keselamatan pengguna jalan, mencegah gangguan fungsi jalan, serta memberikan masukan untuk perancangan jangka panjang. Lalu
Tujuan yang ketiga yaitu mencari solusi optimal, yaitu untuk memastikan bahwa dampak lalu lintas yang timbul dari suatu kegiatan atau proyek dapat ditangani secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun tujuan utamanya yaitu menentukan strategi mitigasi yang efisien, menyeimbangkan kepentingan semua pihak, mengoptimalkan penggunaan infrastruktur, meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, menghemat biaya dan waktu pelaksanaan, dan yang terakhir mendukung perencanaan transportasi yang berkelanjutan. Lalu ada tujuan terakhir dari Andalalin ini yaitu merekomendasikan peningkatan pelayanan lalu lintas di sekitar pembangunan, yaitu untuk memastikan lalu lintas tetap berjalan lancar, aman dan efisien setelah adanya aktivitas pembangunan. Adapun tujuan utamanya yaitu satu, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan infrastruktur lalu lintas, dua, mengusulkan perbaikan manajemen lalu lintas, 3. Meningkatkan keselamatan jalan. 4. Mengurangi kemacetan dan konflik arus. 5. Mendorong penggunaan transportasi publik. 6. Memastikan kelancaran lalu lintas selama dan setelah proyek. 7. Menjamin konektivitas dan aksesibilitas. Mungkin hanya itu saja tujuan Andalalin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup. Sesuai dengan PPT, terdapat 3 aspek dalam ruang lingkup. Yang pertama adalah aspek lokasi, di mana penentuan lokasi survei adalah titik-titik pengamatan lalu lintas yang berpotensi terdampak pada pembangunan yang dilaksanakan. Dan yang kedua, ada aspek pekerja, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam survei tersebut. Dan aspek ketiga adalah analisis, yaitu proses pengolahan data lalu lintas dan perencanaan solusi untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap arus lalu lintas. Setelah membahas mengenai ruang lingkup, di sini kita akan membahas mengenai analisis dan dapat dinilai sesuai dengan poin-poin dalam PPT. Ada poin pertama dalam analisis, yang pertama yaitu estimasi bangkitan perjalanan, yaitu menghitung jumlah perjalanan atau volume kendaraan yang ada yang dihasilkan akibat aktivitas pembangunan, misalnya seperti pembangunan pada rumah sakit sesuai dengan laporan yang dikerjakan oleh kelompok kami. Dan hal-hal tersebut mampu mencakup aspek seperti pembuatan jalan, lebar jalan, bau jalan, dan tempat untuk parkir-parkir kendaraan yang ada. Dan yang kedua, ada penggunaan model transportasi 4 tahap. Model 4 tahap sendiri yang sering digunakan dalam perencanaan transportasi mencakup generasi perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembenahan jaringan. Dan yang ketiga adalah skenario pemecahan masalah. Hal ini berdasarkan hasil analisis, skenario perbaikan disusun untuk mengatasi dampak lalu lintas. Misalnya seperti perbaikan infrastruktur jalan, manajemen lalu lintas, dan pengembangan fasilitas pendukung seperti parkir dan aksesibilitas. Oke, selanjutnya yang merupakan analisis dampak lingkungan, yaitu studi kasus yang menilai dampak lalu lintas dari suatu jalan. Selanjutnya adalah arus lalu lintas jalan merupakan jumlah kendaraan bermotor yang melewati titik tertentu pada persatuan waktu, kayak semua titik depan ITERA nih, berapa nih kendaraan yang lewat depan situ, kayak semua ada 100 kendaraan nih per 1 jamnya gitu. Itu merupakan satu arus lalu lintas. Itu selanjutnya ada bangkitan perjalanan. Itu merupakan jumlah perjalanan yang masuk maupun yang keluar dari suatu kawasan per hari dalam jangka jam puncak akibat kegiatan yang kawasan tersebut lakukan, kayak berapa sih keluar masuknya kendaraan di jam-jam sibuk gitu. Tuh. Terus itu dampak lalu lintas, yaitu perubahan tingkat pelayanan jumlah akibat lalu lintas yang dibangkitkan oleh kegiatan di kawasan tersebut. Kayak berapa sih, apa sih dampaknya terhadap lalu lintas ketika ada bangkitan perjalanan gitu. Ketika nggak ada bangkitan perjalanan, apa sih dampaknya gitu. Habis itu derajat kejenuhan itu semua rasio perbandingan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalannya. Semakin besar kapasitas jalannya, maka kejenuhannya semakin besar. Kayak nilai kejenuhannya tuh berapa sih kemampuannya gitu. Itu distribusi perjalanan itu memang uh, pembagian bangkitan perjalanan menurut lokasi asal ke tujuan. Kayak berapa sih pembagiannya dari kota A, semua ada 10 nih kendaraan yang keluar, ternyata yang nyampe kota B cuma 8, ternyata yang dua itu bisa aja belok ke kota C gitu loh. Itu jalan itu merupakan sarananya untuk kita
melakukan perjalanan. Habis itu jaringan jalan itu sekumpulan ruas jalan yang saling terhubung. Kayak biasanya ini terjadi di pemukiman perkotaan atau perumahan ya. Kayak biasanya 100 meter dia ada perempatan dan perempatan tersebut saling terhubung biasanya kayak gitu. Habis itu kapasitas jalan itu jumlah maksimum kendaraan yang dapat ditampung di ruas jalan tersebut. Kayak semua kapasitas jalannya itu 100 kendaraan gitu. Berarti jumlah maksimum kendaraan ditampung adalah 100. Habis itu kawasan atau wilayah ada dua itu kawasan sebagai batasan yang melakukan pengamatan, ada juga kawasan perkotaan itu wilayah non tanian atau bisa disebut kayak wilayah industri atau perumahan gitu. Habis itu kecepatan lalu lintas itu jarak yang mampu ditempuh per satuan waktu kayak semua 100 km per jam. Satuan waktunya adalah jam kayak berarti jaraknya itu 100 kilo per jam. Jadi itu merupakan disebut sebagai kecepatan lalu lintas. Itu selanjutnya adalah pembebanan lalu lintas itu merupakan proses distribusi lalu lintas kendaraan ke jaringan jalan dalam satu waktu. Kayak berapa sih distribusinya kendaraan itu ke jaringan jalan tadi gitu. Kayak semakin besar distribusinya maka pembebanan terhadap jalannya itu semakin besar. Selanjutnya itu tuh pembangunan kawasan itu kegiatan yang mengubah kayak dari semua awal ini suatu kota A ini cuma kan sebagai jalur lintasan doang. Setelah 1 tahun kemudian berarti setelah itu kota A itu membangun kawasan industri gitu. Itu merupakan suatu pengembangan kawasan. Selanjutnya itu tingkat pelayanan yaitu kemampuan ruas jalan untuk menampung lalu lintas dalam kondisi tertentu. Jadi kayak berapa sih kemampuan ruas jalannya itu menampung lalu lintas dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ini ada merupakan suatu tabel. Tabel jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari satu titik itu uh, pada saat proses pembangunan rumah sakit gitu. Di mana di sini terdapat kita fokus pada total itu terdapat selisih antara kendaraan yang masuk sama kendaraan yang keluar. Itu terdapat sekitar 7 kendaraan. Nah, pada kondisi awal eh, ruas jalan itu memiliki kapasitas semua kita asumsikan 10 kendaraan. Nah, adanya proses pembangunan rumah sakit ini ternyata ada 7 kendaraan yang berhenti gitu di situ di ruas jalan itu. Nah, kan kapasitas jalan tadi kan 10 ya. Terus habis itu ada yang berhenti 7. Jadi tinggal 3 tuh kapasitas jalan untuk mobil atau motor yang lewat gitu. Nah, ketika biasanya ada 5 kendaraan yang lewat di ruas jalan tersebut lancar aja, namun saat ada proses pembangunan tuh ketika 5 kendaraan lewat jalan tersebut terjadilah kemacetan. Karena apa? Karena kapasitas perjalanan jalannya tadi udah dipakai sama kendaraan konstruksinya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan di PPT yang telah kita buat yaitu penanganan pasca pembangunan RSUD Ratu Sanggol meliputi penambahan marka jalan, penempatan petugas saat jalan sibuk, akses pejalan kaki, serta penyediaan area parkir sesuai kebutuhan. Pemerintah juga diharapkan memantau lalu lintas, mengurangi hambatan, dan memperbaiki fasilitas jalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa bangkitan lalu lintas mencapai 269 SMP per jam. Jam puncak terjadi pukul 9.00 sampai jam 10.00. Kinerja simpang masih baik atau ITP B hingga 5 tahun dan derajat kejenuhan jalan terentang meningkat sebesar 0,13 sampai 0,14 dalam 5 tahun. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video presentasi kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.